Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional dengan NIM 2279005. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu lahirnya ilmu ekonomi. 1. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial berhubungan erat dengan tingkah laku manusia. Ilmu ekonomi telah dipelajari sejak 350 pada zaman Masehi Aristoteles. Pendapat ilmu ekonomi dikemukakan sarjana terdahulu seperti Francescus pada tahun 1765 dalam bukunya Tableau Economique, dan ada juga yang kedua Colbert pada tahun 1774 yang terkenal merkantilismenya, yang menganggap perdagangan adalah unsur pokoknya perekonomian masyarakat. Yang ketiga ada Adam Smith pada tahun 1776 yang terkenal dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Yang keempat ada J.M. Keynes pada tahun 1936 bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam bidang ekonomi terbentuk sebagai satu bidang ilmu pengetahuan setelah 1776 pada Adam Smith. Pandangan Adam Smith, yaitu bapak ilmu ekonomi, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah, yaitu ada pertama market mechanisms, invisible hand, yang dikenal dengan kelompok klasik dasar microeconomics. Dan menurut J.M. Keynes perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, yaitu pemikirannya menjadi dasar macroeconomics. Sebenarnya inti dari ide teori ekonomi invisible hand adalah kompetisi di antara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas atau kemungkinan terbaik dalam transaksi, karena hal itu dapat mendorong semua orang untuk melakukan kualifikasi dan peningkatan investasi, sehingga yang akhirnya akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang fixed atau tetap. Perbandingan dasar pemikiran menurut klasik dan Keynes. Menurut klasik, yang pertama tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, dan penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Menurut Keynes, satu, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi, yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Menurut Paul Samuelson, kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif kegunaannya untuk memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya di antara berbagai kelompok. Menurut Winnicott, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Albert L. Myers, ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan kepuasan kebutuhan tersebut. Menurut George Lansbach, ilmu yang mempelajari bagaimana membuat barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan dan kemudian mendistribusikannya di antara anggota masyarakat. Semua definisi tersebut pada dasarnya memiliki pengertian cenderung sama. Dalam definisi ilmu ekonomi terkandung pengertian bahwa yang pertama, ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Yang ketiga, ilmu tentang cara pengalokasian sumber daya yang terbatas. Pembagian ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama itu ilmu ekonomi makro.
yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan, pendapatan nasional, investasi nasional, produksi nasional, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu ekonomi mikro, yaitu teori yang mempelajari bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu berbagai keputusan ekonomi yang terbagi dua, yaitu merupakan pemecahan dari variabel ekonomi makro. Yang kedua merupakan teori harga yang mempelajari sumber daya yang terbatas jumlahnya sehingga diperlukan adanya suatu alternatif. Mengapa kita belajar ilmu ekonomi? Yang pertama itu manusia mempunyai berbagai macam-macam kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Yang kedua ada barang dan jasa mempunyai sifat kegunaan yang biasa disebut juga utility, dan kelangkaan yang biasa disebut scarcity. 3 macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu pertama kegiatan produksi, B kegiatan distribusi, C kegiatan konsumsi. Alur kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi yang dimulai dari produksi ke distribusi dan ke konsumsi. Alur kegiatan ekonomi sederhana yaitu pasar barang dan jasa, itu perusahaan menjual rumah tangga atau membeli. Ada perusahaan yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa, membeli dan mempergunakan faktor produksi. Pasar faktor produksi, rumah tangga yang menjual atau perusahaan membeli rumah tangga, yaitu membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa dan memiliki dan menjual faktor produksi. Yang garis putih yang di luar itu yaitu aliran uang, sedangkan garis yang di dalam itu yang berwarna kuning yaitu aliran barang dan jasa. Apa itu faktor produksi? Yang pertama ada labor atau tenaga kerja. Bukan sekadar jumlah orang, juga termasuk waktu manusia yang digunakan untuk bekerja atau proses produksi dengan segala keragaman keahlian mereka. Yang kedua ada land, yaitu lahan. Bukan hanya sekadar sebidang tanah, mencangkup juga hal-hal yang terkandung di dalamnya dan di atasnya yang menyebabkan manusia dapat memproduksi sesuatu dengan menggunakan semua yang ada di alam, termasuk biji logam, minyak mentah, kesuburan tanah, dan bahan baku lainnya. Yang ketiga ada kapital yang disebut atau modal sebagai sarana produksi, yaitu bangunan, mesin, kendaraan angkutan, peralatan, pertukangan, dan lain-lainnya. Mungkin itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih atas semuanya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.